Tahukah Anda, di Amerika Serikat, setiap 10 menit ada satu orang lanjut usia yang mengalami stroke. Angka ini bukan hanya sekadar statistik. Di baliknya, ada ribuan keluarga yang mendadak kehilangan orang tua tercinta. Ada para lansia yang tiba-tiba kehilangan kemampuan berbicara, berjalan, atau bahkan mengingat nama anak mereka sendiri. Namun ada satu hal yang jarang sekali dibicarakan oleh banyak orang, bahkan oleh para dokter sekalipun. Sesuatu yang mungkin saja sedang Anda konsumsi setiap pagi dengan niat menjaga kesehatan, tetapi ternyata diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke Anda hingga 347%. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan hanya makanan cepat saji, bukan hanya genetika, dan bukan hanya pola hidup buruk yang menyebabkan stroke. Namun, beberapa vitamin yang sering dianggap aman dan bahkan disarankan untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan otak dan pembuluh darah Anda, khususnya bagi Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak vitamin yang dikonsumsi, maka tubuh akan semakin sehat. Mereka berpikir bahwa vitamin tidak akan membahayakan karena dianggap hanya suplemen yang membantu tubuh tetap bugar. Sayangnya, kepercayaan ini justru menjadi bumerang. Karena ternyata, kelebihan dosis vitamin tertentu atau penggunaan bentuk vitamin yang salah justru bisa memicu terjadinya stroke. Yang lebih mengerikan, kondisi ini bisa terjadi tanpa tanda-tanda awal yang jelas. Bayangkan saja, Anda merasa sehat, masih bisa berjalan, tertawa, berbicara seperti biasa. Namun, tiba-tiba dalam hitungan jam, Anda mengalami pusing hebat, pandangan kabur, kesulitan berbicara, atau bahkan kehilangan kesadaran. Semua itu bisa saja terjadi hanya karena beberapa vitamin yang selama ini Anda anggap sahabat kesehatan. Dalam video ini, saya akan membongkar 6 vitamin yang diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke, mulai dari yang paling ringan, efeknya hingga yang paling berbahaya. Semua informasi yang akan saya sampaikan bukanlah sekadar cerita atau opini pribadi. Saya merujuk pada berbagai penelitian ilmiah terbaru yang diterbitkan di jurnal-jurnal bergengsi di dunia medis. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya kepada Anda. Vitamin apa saja yang rutin Anda konsumsi setiap pagi? Apakah Anda termasuk yang selalu minum multivitamin? Atau Anda punya suplemen khusus untuk menjaga daya ingat, kesehatan jantung, atau kesehatan kulit? Saya ingin sekali Anda menuliskan di kolom komentar vitamin apa saja yang Anda minum. Karena setiap komentar Anda akan saya baca dan saya balas dengan saran yang sesuai demi membantu Anda dan keluarga terhindar dari risiko stroke yang tidak terduga. Saya tahu, mendengar kabar bahwa vitamin bisa menyebabkan stroke pasti membuat Anda merasa was-was. Namun, tujuan saya di sini bukanlah untuk menakut-nakuti Anda. Sebaliknya, saya ingin agar Anda memiliki pengetahuan yang benar, agar Anda bisa mengambil keputusan yang lebih bijak tentang apa yang masuk ke dalam tubuh Anda setiap hari. Karena kesehatan otak Anda adalah investasi terbesar, supaya Anda tetap bisa menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan, kemandirian, dan kebanggaan. Jadi, tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Karena di setiap segmen, saya akan menjelaskan secara rinci vitamin apa saja yang perlu Anda waspadai, apa saja tanda-tanda awal kerusakan pembuluh darah di otak, dan bagaimana cara Anda bisa melindungi diri dengan cara yang aman dan alami. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Terutama untuk sesuatu yang tidak bisa kita perbaiki begitu saja, seperti kerusakan otak akibat stroke. Jangan biarkan satu kebiasaan kecil, seperti menelan pil vitamin setiap pagi, menjadi penyebab Anda kehilangan momen-momen indah bersama anak dan cucu Anda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama.
Saya akan membantu Anda mengurai mana vitamin yang benar-benar bermanfaat dan mana yang diam-diam bisa menjadi musuh dalam selimut. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar berikutnya mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang vitamin selamanya. Selama bertahun-tahun kita sering mendengar bahwa vitamin E sangat baik untuk kesehatan. Banyak orang percaya bahwa vitamin E membantu menjaga kesehatan kulit, melindungi otak dari penuaan, serta baik untuk jantung. Bahkan, tidak sedikit produk suplemen yang mencantumkan vitamin E sebagai salah satu bahan utama mereka. Namun, tahukah Anda, ada satu jenis vitamin E yang ternyata justru bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan otak dan pembuluh darah Anda? Terutama jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun. Nama vitamin itu adalah vitamin E sintetis yang sering ditulis di label suplemen sebagai DL-alpha tocopherol. Bentuk sintetis ini berbeda sekali dengan vitamin E alami yang disebut D-alpha tocopherol. Walau terdengar mirip, keduanya memiliki cara kerja yang sangat berbeda di dalam tubuh kita. Mari kita pahami perbedaannya. Vitamin E alami atau D-alpha tocopherol berasal dari sumber alami seperti minyak biji bunga matahari, kacang almond, bayam, dan alpukat. Bentuk alami ini biasanya disertai dengan keluarga senyawa lain yang disebut tocopherol dan tocotrienol yang bekerja bersama-sama melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Sedangkan vitamin E sintetis atau DL-alpha tocopherol dibuat di laboratorium dan memiliki struktur kimia yang tidak sepenuhnya sama dengan bentuk alami. Tubuh kita tidak bisa memetabolisme vitamin E sintetis dengan cara yang sama seperti bentuk alami. Inilah yang menjadi masalah besar, karena bentuk sintetis ini justru dapat mengganggu keseimbangan antioksidan dalam tubuh. Salah satu bahaya terbesar vitamin E sintetis adalah kemampuannya dalam mengencerkan darah secara berlebihan. Bagi orang yang masih muda dan sehat, efek ini mungkin tidak terlalu terlihat. Tetapi bagi lansia, terutama yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel, pengenceran darah yang berlebihan bisa berujung pada risiko pendarahan serius, termasuk pendarahan otak. Sebuah penelitian yang diterbitkan di British Medical Journal menemukan bahwa konsumsi vitamin E dalam bentuk suplemen meningkatkan risiko stroke hemoragik, yaitu jenis stroke akibat pendarahan di otak, hingga 22%. Ini angka yang sangat signifikan, terutama jika mengingat bahwa stroke hemoragik sering datang tanpa gejala peringatan dan bisa menyebabkan kematian atau kecacatan permanen dalam hitungan menit. Yang lebih menakutkan, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sedang mengonsumsi vitamin E sintetis. Karena di pasaran, sebagian besar multivitamin yang dijual bebas masih menggunakan bentuk sintetis ini. Bahkan, beberapa produk yang dipasarkan secara khusus untuk lansia pun masih memakai DL-alpha tocopherol karena biayanya lebih murah dibandingkan bentuk alami. Bagaimana kita tahu apakah suplemen kita mengandung vitamin E sintetis? Caranya cukup sederhana. Cek label di botol suplemen Anda. Jika tertulis DL-alpha tocopherol atau DL-alpha tocopherol acetate, itu adalah bentuk sintetis yang sebaiknya Anda hindari. Sedangkan bentuk alami biasanya ditulis sebagai D-alpha tocopherol atau mixed tocopherols. Bentuk alami ini lebih mudah dikenali tubuh dan bekerja secara sinergis dengan antioksidan lain untuk melindungi pembuluh darah. Bahaya lain dari vitamin E sintetis adalah kemampuannya menghalangi penyerapan bentuk-bentuk vitamin E alami yang justru sangat dibutuhkan otak. Salah satunya adalah gamma tocopherol yang memiliki sifat antiinflamasi kuat dan membantu mencegah pembentukan bekuan darah di pembuluh darah kecil otak. Ketika tubuh kebanjiran vitamin E sintetis, gamma tocopherol justru ditekan keberadaannya. Akibatnya, pembuluh darah menjadi lebih rentan mengalami peradangan, kekakuan, bahkan pembentukan gumpalan darah
yang bisa menyumbat aliran darah ke otak. Gejala awal yang patut diwaspadai akibat konsumsi vitamin E sintetis adalah mudah memar, pusing mendadak, penglihatan kabur, atau mimisan yang sulit berhenti. Namun, seringkali tidak ada gejala sama sekali hingga tiba-tiba terjadi stroke. Itulah yang membuat vitamin E sintetis begitu berbahaya, karena kerusakannya bersifat diam-diam, menumpuk perlahan dalam tubuh, hingga akhirnya menimbulkan masalah besar. Lalu, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Pertama, cek semua suplemen Anda. Jika Anda menemukan tulisan DL-alpha tocopherol, pertimbangkan untuk berhenti mengonsumsinya, terutama jika Anda juga mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Kedua, usahakan mendapatkan vitamin E dari makanan alami. 1 ons biji bunga matahari saja mengandung lebih dari 7 mg vitamin E alami. Selain itu, alpukat, bayam, kacang hazelnut, dan almond juga merupakan sumber vitamin E alami yang sangat baik. Makanan-makanan ini tidak hanya memberikan vitamin E, tetapi juga kaya antioksidan alami lain yang bekerja melindungi pembuluh darah Anda secara menyeluruh. Ketiga, jika Anda sudah terlanjur mengonsumsi vitamin E sintetis dalam waktu lama, konsultasikan dengan dokter Anda, terutama jika Anda sedang menjalani terapi obat pengencer darah. Dokter mungkin akan menyarankan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi pembuluh darah otak Anda. Ingat, niat baik untuk menjaga kesehatan tidak boleh menjadi bumerang yang membahayakan hidup Anda. Vitamin E memang bermanfaat, tetapi hanya jika Anda memilih bentuk yang tepat dan mengonsumsinya dalam jumlah yang wajar. Jangan biarkan sesuatu yang Anda kira menyehatkan malah menjadi penyebab stroke yang diam-diam mengancam kehidupan Anda. Vitamin A sering dikenal sebagai vitamin penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem kekebalan tubuh. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa makan wortel baik untuk mata karena kaya akan vitamin A. Tidak sedikit pula orang yang mengonsumsi suplemen vitamin A demi menjaga kesehatan kulit agar tetap awet muda atau untuk melindungi fungsi penglihatan seiring bertambahnya usia. Namun, ada sisi gelap dari vitamin A yang jarang sekali dibahas, terutama bagi Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun. Banyak orang tidak menyadari bahwa vitamin A dalam suplemen seringkali hadir dalam bentuk sintetis yang disebut retinol palmitat atau retinol asetat. Bentuk sintetis inilah yang berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis tinggi dan dalam waktu lama. Tubuh kita memang membutuhkan vitamin A, tetapi hanya dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan. Masalah besar muncul karena vitamin A bersifat larut dalam lemak. Artinya, jika Anda mengonsumsi lebih dari yang dibutuhkan tubuh, kelebihannya tidak dibuang lewat urin, seperti vitamin yang larut dalam air. Sebaliknya, vitamin A disimpan di dalam hati. Jika terus menumpuk, vitamin A dapat menjadi racun bagi berbagai organ tubuh, termasuk pembuluh darah kecil di otak. Inilah yang banyak orang tidak ketahui. Retinol sintetis dalam dosis tinggi bisa mempersempit pembuluh darah di otak secara perlahan tanpa menimbulkan gejala awal yang jelas. Lama-kelamaan, kondisi ini dapat meningkatkan risiko stroke iskemik, yaitu stroke yang terjadi karena penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah kecil di otak sangat rapuh dan sensitif terhadap perubahan tekanan serta racun kimia. Jika lapisan pembuluh darah teriritasi oleh kelebihan vitamin A, maka aliran darah ke otak bisa terganggu. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Stroke pada tahun 2014 menemukan bahwa orang yang memiliki kadar retinol serum tinggi memiliki risiko stroke iskemik yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kadar normal. Bahkan, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi vitamin A dosis tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan gejala-gejala seperti sakit kepala hebat, mual, penglihatan ganda, mimisan mendadak, hingga kejang-kejang.
Semua gejala ini terkait dengan peningkatan tekanan di dalam tengkorak akibat kerusakan pembuluh darah otak. Hal yang membuat vitamin A sintetis semakin berbahaya adalah banyaknya sumber tersembunyi yang tidak disadari. Tidak hanya dari suplemen vitamin A saja, tetapi juga dari minyak hati ikan cod, sereal yang difortifikasi, susu yang diperkaya vitamin A, dan bahkan beberapa produk kecantikan yang mengandung retinol. Bagi orang lanjut usia, risiko menjadi semakin besar karena fungsi hati yang bertanggung jawab menyaring kelebihan vitamin A akan menurun seiring bertambahnya usia. Artinya, kadar vitamin A dalam tubuh bisa cepat naik melebihi batas aman hanya dalam beberapa minggu atau bulan konsumsi. Gejala keracunan vitamin A seringkali muncul secara perlahan. Orang lanjut usia mungkin merasa lelah tanpa sebab. Yang jelas, mengalami nyeri tulang, kulit mengelupas, rambut rontok, atau gusi berdarah. Namun, gejala yang paling serius adalah masalah pada pembuluh darah otak yang bisa berujung pada stroke. Sayangnya, banyak orang tidak menghubungkan gejala-gejala tersebut dengan konsumsi vitamin A berlebihan. Lalu, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Pertama, hindarilah suplemen vitamin A yang mencantumkan retinol palmitat atau retinol asetat sebagai sumber vitamin A, kecuali dokter Anda benar-benar menganjurkan karena Anda memiliki kekurangan vitamin A yang terbukti lewat pemeriksaan darah. Kedua, pilihlah sumber vitamin A dari makanan alami yang kaya beta-karoten. Beta-karoten adalah bentuk provitamin A yang terdapat pada wortel, ubi jalar, bayam, labu kuning, dan sayuran berwarna oranye atau hijau tua lainnya. Kelebihan beta-karoten relatif lebih aman, karena tubuh Anda hanya akan mengubahnya menjadi vitamin A sesuai kebutuhan. Jika tubuh tidak memerlukan vitamin A tambahan, beta-karoten tidak akan diubah dan akan dikeluarkan secara alami tanpa menumpuk di hati. Ketiga, jika Anda sudah mengonsumsi suplemen vitamin A dalam dosis tinggi selama lebih dari 3 bulan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Mintalah pemeriksaan kadar retinol serum serta fungsi hati Anda. Semakin cepat keracunan vitamin A terdeteksi, semakin besar kemungkinan kerusakan pembuluh darah di otak dapat dicegah. Keempat, jika tujuan Anda mengonsumsi vitamin A adalah untuk menjaga kesehatan mata, pertimbangkan untuk memilih suplemen yang mengandung beta-karoten, lutein, dan zeaksantin. Kombinasi ketiganya terbukti membantu melindungi mata dari kerusakan akibat usia tanpa meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah di otak. Ingatlah, niat baik untuk menjaga kesehatan bisa berubah menjadi ancaman jika tidak dilakukan dengan pengetahuan yang benar. Vitamin A memang penting, tetapi hanya jika dikonsumsi dalam dosis yang sesuai dan dalam bentuk yang tepat. Jangan biarkan vitamin yang Anda kira sebagai sahabat kesehatan malah menjadi pemicu stroke yang diam-diam merenggut kesehatan Anda. Selama puluhan tahun, ginkgo biloba dikenal luas sebagai suplemen alami yang dipercaya mampu meningkatkan daya ingat, memperbaiki konsentrasi, dan bahkan mencegah penurunan fungsi otak pada orang lanjut usia. Banyak iklan, artikel kesehatan, hingga teman atau kerabat mungkin pernah merekomendasikan ginkgo biloba kepada Anda agar tetap tajam dan terhindar dari pikun. Namun tahukah Anda bahwa di balik reputasinya yang begitu baik, ginkgo biloba justru menyimpan risiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan otak, khususnya jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau dalam bentuk sintetis. Mari kita pahami lebih dalam. Ginkgo biloba adalah ekstrak yang diambil dari daun pohon ginkgo, tanaman kuno yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu. Di dalam ekstrak ginkgo biloba terdapat zat aktif yang disebut gingolides dan bilobalides. Zat-zat inilah yang dipercaya mampu memperlancar aliran darah, termasuk ke otak, serta melindungi sel saraf dari kerusakan. Namun inilah masalahnya. Efek memperlancar darah yang dimiliki ginkgo biloba
tidak selalu berarti kabar baik, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel. Mengapa? Karena gingolides juga memiliki sifat antikoagulan, artinya mereka membuat darah Anda menjadi lebih encer. Jika darah menjadi terlalu encer, risiko terjadinya pendarahan, termasuk pendarahan di otak, meningkat secara drastis. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Neurology pada tahun 2018 menunjukkan bahwa konsumsi ginkgo biloba dosis tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke hemoragik hingga 38% pada orang berusia di atas 60 tahun. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan pendarahan yang dapat merusak jaringan otak dalam waktu sangat singkat. Kondisi ini bisa menyebabkan kelumpuhan, kehilangan kemampuan berbicara, bahkan kematian. Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa banyak produk ginkgo biloba yang beredar di pasaran tidak memiliki standar dosis yang konsisten. Ada produk yang mengandung dosis tinggi ekstrak ginkgo biloba, sementara produk lain mungkin dicampur dengan bahan sintetis untuk meningkatkan efeknya. Hal ini membuat sulit bagi konsumen untuk mengetahui berapa banyak zat aktif yang sebenarnya mereka konsumsi. Bahkan, 2 botol produk ginkgo biloba dari merek yang sama bisa memiliki kandungan zat aktif yang berbeda. Inilah salah satu alasan mengapa ginkgo biloba bisa menjadi berbahaya tanpa kita sadari. Efek samping konsumsi ginkgo biloba dosis tinggi seringkali muncul secara tiba-tiba. Orang lanjut usia bisa saja mengalami pusing mendadak, bicara pelo, kebingungan, atau sakit kepala hebat yang muncul tanpa sebab jelas. Gejala-gejala ini bukanlah sekadar efek samping ringan, melainkan tanda adanya risiko pendarahan di dalam otak. Sayangnya, banyak orang menganggap pusing atau sakit kepala sebagai hal biasa akibat kelelahan atau faktor usia, padahal bisa saja menjadi tanda bahaya yang sangat serius. Selain risiko pendarahan, ginkgo biloba juga bisa berinteraksi dengan berbagai obat yang biasa dikonsumsi lansia, seperti obat tekanan darah tinggi, obat diabetes, dan obat antikoagulan. Interaksi ini bisa membuat efek pengencer darah menjadi semakin kuat, sehingga risiko stroke hemoragik meningkat lebih tinggi lagi. Lantas, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Pertama, jika Anda saat ini mengonsumsi suplemen ginkgo biloba, hentikan sementara penggunaannya, terutama jika Anda juga sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Kedua, selalu periksa label produk. Jika Anda tetap ingin mengonsumsi ginkgo biloba, pastikan produknya menyebutkan dosis standar ekstrak yang jelas, misalnya standar 24% flavonoglycosides dan 6% terpen lactose. Produk yang mencantumkan standar ini cenderung lebih aman karena konsentrasi zat aktifnya lebih terukur. Ketiga, konsultasikan dengan dokter sebelum memutuskan mengonsumsi ginkgo biloba, apalagi jika Anda memiliki penyakit kronis atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Dokter dapat membantu mengevaluasi apakah risiko ginkgo biloba lebih besar daripada manfaatnya dalam kondisi kesehatan Anda. Keempat, pertimbangkan alternatif alami lain yang lebih aman untuk mendukung kesehatan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi sayur dan buah, konsumsi ikan berlemak seperti salmon, serta olahraga rutin memiliki manfaat yang jauh lebih aman dan efektif untuk menjaga daya ingat dan fungsi kognitif. Makanan seperti bit merah atau daun arugula juga terbukti membantu memperlancar aliran darah ke otak tanpa risiko pendarahan yang berbahaya. Ingatlah, tidak semua yang berlabel alami selalu aman, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif terhadap perubahan kimia dalam darah. Ginkgo biloba memang memiliki manfaat, tetapi juga menyimpan risiko yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai niat baik Anda untuk menjaga kesehatan otak justru menjadi penyebab masalah kesehatan yang jauh lebih serius.
Jika Anda pernah mengonsumsi ginkgo biloba, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda merasa lebih segar atau justru mengalami keluhan tertentu? Setiap pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang mempertimbangkan penggunaan suplemen ini. Mari kita terus saling berbagi informasi agar kesehatan kita tetap terjaga tanpa risiko tersembunyi yang bisa merenggut kebahagiaan hidup di masa tua. Vitamin B6 adalah salah satu vitamin yang sering dianggap aman dan bahkan sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Banyak orang mengenal vitamin B6 sebagai vitamin yang membantu metabolisme energi, mendukung kesehatan saraf, serta membantu produksi zat kimia penting di otak yang disebut neurotransmitter. Karena itulah, tidak sedikit orang, khususnya lansia, yang mengonsumsi suplemen vitamin B6 setiap hari dengan harapan bisa menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan terhindar dari rasa lelah. Namun, ada fakta penting yang jarang sekali diketahui. Vitamin B6 yang selama ini dianggap tidak berbahaya, ternyata bisa berubah menjadi ancaman serius jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Terutama pada orang lanjut usia, masalah pertama terletak pada dosis. Tubuh kita memang membutuhkan vitamin B6, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Bagi orang dewasa, kebutuhan harian vitamin B6 hanya sekitar 1,5 hingga 2 mg per hari. Namun, banyak produk suplemen yang dijual bebas mengandung vitamin B6 dalam dosis tinggi, bahkan mencapai 100 hingga 200 mg per tablet. Bayangkan saja, dosis ini bisa 100 kali lebih tinggi dibandingkan kebutuhan harian tubuh. Apa yang terjadi jika tubuh Anda kelebihan vitamin B6? Berbeda dengan vitamin larut air lainnya yang biasanya dibuang lewat urin, jika kelebihan, vitamin B6 dalam jumlah besar ternyata dapat menumpuk dalam jaringan saraf dan menjadi racun. Salah satu efek samping paling berbahaya dari kelebihan vitamin B6 adalah kerusakan saraf, atau yang dikenal dengan istilah neuropati perifer. Kondisi ini membuat penderitanya mengalami rasa kesemutan, mati rasa, bahkan kelemahan otot. Bagi lansia, kondisi ini bisa sangat berbahaya karena meningkatkan risiko terjatuh, kehilangan keseimbangan, serta mengganggu kemampuan beraktivitas sehari-hari. Sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition pada tahun 2017 melibatkan lebih dari 5.000 orang lansia. Hasilnya menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi vitamin B6 dalam dosis tinggi hampir 2 kali lebih berisiko mengalami kerusakan saraf dibandingkan mereka yang mengonsumsi dalam dosis normal. Yang lebih mengkhawatirkan, gejala kerusakan saraf akibat kelebihan vitamin B6 sering muncul secara bertahap, sehingga banyak orang tidak menyadari bahwa penyebabnya adalah suplemen yang mereka konsumsi setiap hari. Namun, bukan hanya kerusakan saraf yang menjadi masalah. Vitamin B6 dalam dosis tinggi juga dapat memengaruhi zat kimia dalam darah yang disebut homocysteine. Homocysteine adalah asam amino yang terbentuk secara alami di tubuh. Dalam kadar normal, homocysteine tidak berbahaya. Namun, jika kadarnya terlalu tinggi, homocysteine dapat merusak dinding pembuluh darah, membuat pembuluh darah menjadi kaku, serta meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan darah. Semua kondisi ini secara langsung meningkatkan risiko stroke, khususnya stroke iskemik, yang terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah di otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin B6 dosis tinggi, terutama jika dikombinasikan dengan vitamin B lain dalam dosis besar, justru dapat meningkatkan kadar homocysteine pada sebagian orang. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi orang lanjut usia, mengingat pembuluh darah mereka umumnya sudah lebih rapuh dan mudah mengalami kerusakan. Gejala awal yang patut diwaspadai akibat kelebihan vitamin B6 antara lain kesemutan di tangan atau kaki, rasa terbakar pada kulit, lemas, kehilangan keseimbangan, atau pusing saat berdiri mendadak. Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, jangan anggap sepele. Karena bisa saja itu adalah tanda awal kerusakan saraf atau gangguan sirkulasi darah ke otak. Lalu,
Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Pertama, hitunglah total konsumsi vitamin B6 Anda setiap hari. Jangan hanya menghitung dari satu botol suplemen saja, tetapi juga perhatikan produk multivitamin, minuman energi, sereal yang difortifikasi, hingga suplemen khusus saraf yang mungkin Anda konsumsi. Jika jumlah total vitamin B6 Anda melebihi 50 hingga 100 mg per hari, Anda sudah berada di ambang risiko kerusakan saraf. Kedua, mintalah kepada dokter Anda untuk melakukan pemeriksaan kadar homosistein dalam darah. Pemeriksaan ini sangat penting, terutama bagi lansia yang memiliki risiko tinggi stroke atau memiliki riwayat penyakit jantung. Jika kadar homosistein Anda tinggi, dokter mungkin akan menyarankan Anda mengurangi konsumsi vitamin B6 serta memperbaiki pola makan agar lebih kaya folat dan vitamin B12 dari sumber alami seperti telur, hati ayam, sayuran hijau tua, dan kacang-kacangan. Ketiga, hindarilah suplemen vitamin B6 yang berlabel time release atau slow release. Karena bentuk ini melepaskan vitamin secara perlahan sepanjang hari, sehingga meningkatkan risiko akumulasi dalam tubuh, terutama pada orang lanjut usia yang fungsi ginjalnya sudah menurun. Ingatlah, niat Anda mengonsumsi vitamin adalah untuk menjaga kesehatan, bukan malah menciptakan masalah baru. Vitamin B6 memang penting, tetapi hanya jika dikonsumsi dalam dosis yang tepat. Jangan biarkan suplemen yang Anda kira menyehatkan justru menjadi penyebab stroke atau kerusakan saraf yang diam-diam mengintai. Mari selalu bijak dalam memilih suplemen. Jika Anda pernah mengonsumsi vitamin B6 dalam dosis tinggi, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap pengalaman Anda bisa menjadi peringatan sekaligus pelajaran berharga bagi orang lain. Bersama, kita bisa menjaga kesehatan otak dan saraf agar tetap berfungsi baik hingga usia lanjut. Kita sudah sempat membahas vitamin E sintetis di awal daftar kita. Namun, saya ingin kembali memberikan penekanan khusus karena vitamin E sintetis merupakan salah satu suplemen yang paling sering disalahpahami dan paling sering dikonsumsi oleh para lansia. Banyak orang percaya bahwa vitamin E adalah vitamin ajaib yang mampu mencegah penuaan, melindungi jantung, serta menjaga kesehatan otak. Karena itulah, tidak sedikit lansia yang mengonsumsi vitamin E setiap hari, bahkan dalam dosis tinggi, dengan harapan hidup lebih sehat dan panjang umur. Sayangnya, kebenaran tidak sesederhana itu. Vitamin E memang penting untuk tubuh, tetapi hanya dalam bentuk alami dan dalam dosis yang tepat. Masalah muncul ketika orang mengonsumsi vitamin E dalam bentuk sintetis, yang sering tertulis di label produk sebagai DL-alpha tocopherol atau DL-alpha tocopherol acetate. Bentuk sintetis ini dibuat secara kimiawi di pabrik dan memiliki struktur molekul yang berbeda dibandingkan vitamin E alami yang disebut D-alpha tocopherol. Mengapa perbedaan ini penting? Karena tubuh kita mengenali dan memanfaatkan vitamin E alami jauh lebih efektif dibandingkan bentuk sintetis. Vitamin E alami bekerja bersama keluarga senyawa lain seperti gamma tocopherol dan delta tocopherol yang berperan melindungi sel-sel otak dan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Sebaliknya, vitamin E sintetis tidak hanya kurang bermanfaat, tetapi juga bisa mengganggu keseimbangan vitamin E alami di dalam tubuh. Salah satu efek paling berbahaya dari vitamin E sintetis adalah kemampuannya mengencerkan darah secara berlebihan. Bagi orang muda dan sehat, mungkin efek ini tidak terlalu terasa. Tetapi bagi orang lanjut usia, terutama mereka yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, warfarin atau clopidogrel, pengenceran darah berlebih bisa menjadi bencana besar. Sebuah penelitian besar yang dikenal sebagai ATBC Study yang melibatkan hampir 29.000 pria menemukan bahwa konsumsi vitamin E sintetis dosis tinggi meningkatkan risiko stroke hemoragik sebesar 22%. Stroke hemoragik adalah kondisi ketika pembuluh darah di otak pecah,
menyebabkan pendarahan hebat yang dapat merusak jaringan otak dalam waktu singkat. Kondisi ini sangat berbahaya karena sering terjadi tiba-tiba tanpa gejala awal yang jelas. Lebih mengerikan lagi, sebuah publikasi dalam JAMA menunjukkan bahwa konsumsi vitamin E sintetis lebih dari 400 unit internasional per hari berhubungan dengan peningkatan risiko kematian akibat komplikasi perdarahan, terutama pada lansia yang sudah memiliki masalah pembuluh darah. Artinya, semakin tinggi dosis vitamin E sintetis yang Anda konsumsi, semakin besar pula risiko Anda mengalami pendarahan otak yang fatal. Gejala awal akibat kelebihan vitamin E sintetis bisa berupa memar yang muncul tiba-tiba, pusing, penglihatan kabur, hingga mimisan yang sulit berhenti. Namun, dalam banyak kasus, tidak ada tanda peringatan sama sekali hingga terjadi stroke secara mendadak. Itulah sebabnya vitamin E sintetis dianggap sangat berbahaya. Karena efeknya bekerja secara diam-diam dan seringkali baru terdeteksi setelah kerusakan terjadi. Banyak orang bertanya, mengapa suplemen vitamin E sintetis masih banyak beredar di pasaran jika memang berbahaya? Alasannya sederhana, biaya produksi. Membuat vitamin E sintetis jauh lebih murah dibandingkan memproduksi vitamin E alami yang diekstrak dari sumber alami seperti minyak biji bunga matahari atau kacang-kacangan. Itulah sebabnya, sebagian besar multivitamin yang dijual di apotek atau supermarket masih menggunakan bentuk sintetis. Apa yang sebaiknya Anda lakukan agar terhindar dari risiko vitamin E sintetis? Pertama, selalu baca label suplemen Anda. Jika Anda menemukan tulisan DL-alpha tocopherol atau DL-alpha tocopherol acetate, itu adalah bentuk sintetis yang sebaiknya Anda hindari, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah. Kedua, pilihlah suplemen vitamin E dalam bentuk alami yang biasanya tertulis sebagai D-alpha tocopherol atau mixed tocopherols. Bentuk alami ini lebih mudah dikenali oleh tubuh, lebih efektif melindungi pembuluh darah, dan memiliki risiko jauh lebih rendah dalam menyebabkan perdarahan. Ketiga, usahakan mendapatkan vitamin E dari makanan sehari-hari. Anda tidak perlu selalu bergantung pada suplemen. Makanan seperti alpukat, bayam, kacang almond, kacang hazelnut, serta biji bunga matahari merupakan sumber vitamin E alami yang sangat baik. Tidak hanya mengandung vitamin E, tetapi juga kaya antioksidan lain yang bekerja secara sinergis untuk melindungi otak dan jantung Anda. Keempat, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi vitamin E dosis tinggi. Jika Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau sedang menjalani terapi pengencer darah, penggunaan vitamin E sintetis dalam dosis tinggi bisa sangat berbahaya. Ingatlah, niat baik Anda untuk menjaga kesehatan seharusnya tidak menjadi bencana. Vitamin E memang memiliki manfaat, tetapi hanya jika dikonsumsi dalam bentuk dan dosis yang tepat. Jangan biarkan keinginan untuk tetap sehat malah membuat Anda terjebak dalam risiko stroke yang diam-diam mengintai. Jika Anda selama ini mengonsumsi vitamin E, baik dalam bentuk suplemen atau multivitamin, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda merasa lebih bugar atau justru mengalami keluhan tertentu? Setiap pengalaman Anda sangat berharga, bukan hanya bagi Anda sendiri, tetapi juga bagi jutaan orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan di usia lanjut. Mari kita terus berbagi pengetahuan dan pengalaman, agar kita semua bisa menjalani masa tua dengan sehat, kuat, dan penuh kebahagiaan. Di posisi nomor 1 dalam daftar vitamin yang paling diam-diam, meningkatkan risiko stroke pada lansia, ada satu vitamin yang pasti membuat Anda terkejut. Vitamin ini selama ini dikenal sebagai suplemen ajaib untuk menjaga kesehatan otak, meningkatkan energi, dan melindungi saraf. Dokter pun sering merekomendasikannya, terutama untuk orang lanjut usia yang sering mengalami kelelahan atau gangguan daya ingat. Vitamin itu adalah vitamin B12.
Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak mengonsumsi vitamin B12, maka semakin baik untuk kesehatan otak. Tidak sedikit lansia yang rutin mendapatkan suntikan vitamin B12 di klinik atau mengonsumsi suplemen B12 dosis tinggi setiap hari. Namun, ada fakta penting yang sering tidak disampaikan. Bentuk vitamin B12 yang paling sering digunakan di klinik, yaitu cyanocobalamin, ternyata bisa menjadi bumerang dan meningkatkan risiko stroke secara signifikan, khususnya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan atau terlalu sering. Mari kita pahami bagaimana hal ini bisa terjadi. Cyanocobalamin adalah bentuk sintetis vitamin B12 yang paling murah dan paling mudah diproduksi secara massal. Bentuk ini banyak digunakan di seluruh dunia, baik dalam suplemen multivitamin maupun suntikan vitamin B12 di klinik-klinik kesehatan. Namun, cyanocobalamin tidak terdapat secara alami di dalam tubuh manusia. Agar bisa digunakan, tubuh kita harus mengubah cyanocobalamin menjadi bentuk aktif vitamin B12, yaitu metilkobalamin atau adenosilkobalamin. Masalahnya, dalam proses perubahan ini, tubuh melepaskan sejumlah kecil zat beracun yang dikenal sebagai senyawa sianida. Bagi orang yang masih muda dan sehat, jumlah sianida yang dihasilkan biasanya sangat kecil dan mudah dinetralisir oleh hati serta ginjal. Namun, bagi orang lanjut usia yang fungsi hati atau ginjalnya sudah menurun, kemampuan tubuh untuk membersihkan sianida berkurang drastis. Akibatnya, senyawa berbahaya ini bisa menumpuk dalam tubuh, memengaruhi kesehatan pembuluh darah, termasuk pembuluh darah halus di otak. Sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal Stroke pada tahun 2020 menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin B12 yang sangat tinggi, khususnya yang rutin menerima suntikan cyanocobalamin, memiliki risiko stroke iskemik 3,5 kali lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kadar vitamin B12 normal. Risiko ini semakin meningkat jika orang tersebut juga mengonsumsi suplemen asam folat dosis tinggi. Kombinasi keduanya bisa menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi kaku, meningkatkan kekentalan darah, serta memicu terbentuknya gumpalan darah kecil yang berpotensi menyumbat aliran darah ke otak. Gejala awal yang perlu diwaspadai akibat kelebihan vitamin B12 sintetis bisa sangat beragam. Beberapa orang mengalami kebingungan mendadak, kelemahan pada salah satu sisi tubuh, wajah menjadi turun sebelah, perubahan penglihatan, atau pusing hebat yang terjadi secara tiba-tiba. Gejala-gejala ini seringkali dianggap sebagai tanda penuaan biasa atau tekanan darah rendah, padahal sebenarnya bisa menjadi tanda awal stroke ringan atau bahkan stroke besar yang mengancam nyawa. Yang membuat situasi ini semakin sulit adalah banyak dokter masih menganggap vitamin B12 sebagai suplemen yang sepenuhnya aman. Padahal, tidak semua orang memerlukan tambahan vitamin B12 dalam jumlah besar. Kebutuhan harian vitamin B12 bagi orang dewasa hanyalah sekitar 2,5 mikrogram per hari. Namun, beberapa suntikan cyanocobalamin di klinik mengandung 1.000 mikrogram atau bahkan lebih, yaitu 400 kali lipat dari kebutuhan harian. Apa yang sebaiknya Anda lakukan agar terhindar dari risiko ini? Pertama, jangan sembarangan menerima suntikan vitamin B12 hanya karena merasa sering lelah atau pelupa. Pastikan Anda benar-benar memiliki kekurangan vitamin B12 yang dibuktikan dengan pemeriksaan darah oleh dokter. Jangan hanya mengandalkan dugaan atau rekomendasi orang lain. Kedua, jika Anda memang memerlukan suplemen vitamin B12, tanyakan kepada dokter Anda apakah Anda bisa menggunakan bentuk metilkobalamin. Bentuk ini adalah bentuk aktif vitamin B12 yang langsung bisa digunakan tubuh tanpa menghasilkan sianida. Meskipun harganya sedikit lebih mahal, metilkobalamin jauh lebih aman, terutama bagi orang lanjut usia dengan fungsi hati atau ginjal yang sudah menurun. Ketiga, hindarilah konsumsi suplemen vitamin B12 dalam dosis sangat tinggi, kecuali atas anjuran dokter. Untuk pemeliharaan kesehatan sehari-hari,
Dosis 250 hingga 500 mikrogram 2 atau 3 kali seminggu biasanya sudah mencukupi. Keempat, perhatikan juga kadar homocysteine Anda. Jika Anda rutin mendapatkan suntikan vitamin B12, apalagi bersama asam folat, mintalah pemeriksaan homocysteine. Kadar homocysteine yang tinggi merupakan tanda bahwa tubuh Anda mungkin mengalami gangguan dalam metabolisme vitamin B12 yang bisa meningkatkan risiko stroke. Kelima, usahakan mendapatkan vitamin B12 dari makanan alami seperti ikan, daging, telur, dan produk susu. Makanan ini mengandung vitamin B12 alami dalam jumlah yang cukup dan jauh lebih aman dibandingkan suntikan atau suplemen dosis tinggi. Ingatlah, niat Anda mengonsumsi vitamin B12 adalah untuk menjaga kesehatan otak dan saraf. Namun, jika tidak digunakan dengan tepat, vitamin yang seharusnya menjadi sahabat kesehatan justru bisa menjadi musuh dalam selimut yang mengancam nyawa. Jangan biarkan vitamin B12 yang Anda konsumsi setiap minggu atau setiap hari menjadi penyebab stroke yang diam-diam mengintai Anda. Jika Anda selama ini rutin mengonsumsi suntikan vitamin B12 atau suplemen dosis tinggi, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Apakah Anda merasa lebih sehat atau justru mengalami keluhan tertentu? Pengalaman Anda bisa menjadi pelajaran berharga bagi jutaan orang lain yang ingin tetap sehat dan terhindar dari risiko stroke di usia lanjut. Mari kita saling berbagi agar kita semua dapat menikmati masa tua dengan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sahabat semua, kita sudah bersama-sama membahas satu persatu 6 vitamin yang diam-diam bisa meningkatkan risiko stroke pada lansia. Mulai dari vitamin E sintetis, retinol atau vitamin A sintetis, ginkgo biloba dosis tinggi, vitamin B6 dalam dosis berlebihan, hingga vitamin B12 dalam bentuk cyanocobalamin. Semuanya memiliki satu kesamaan. Meskipun sering dianggap baik dan bermanfaat untuk kesehatan, ternyata bisa menjadi bencana jika digunakan dalam bentuk yang salah atau dalam dosis yang terlalu tinggi. Ada satu pelajaran penting yang ingin saya tekankan kepada Anda hari ini. Popularitas sebuah vitamin tidak selalu berarti aman. Tidak semua yang dijual bebas di pasaran otomatis baik untuk tubuh. Apalagi bagi Anda yang sudah berusia di atas 60 tahun. Tubuh lansia memiliki cara kerja yang berbeda dibandingkan tubuh orang muda. Fungsi hati, ginjal, dan metabolisme melambat. Pembuluh darah menjadi lebih rapuh. Kondisi ini membuat tubuh lansia lebih mudah terpengaruh oleh zat-zat tertentu, termasuk vitamin yang berlebihan. Selama ini, kita sering berpikir bahwa semakin banyak vitamin yang kita konsumsi, semakin sehat tubuh kita. Kita percaya bahwa vitamin hanyalah suplemen, tidak akan menimbulkan efek samping. Sayangnya, pola pikir inilah yang perlu kita ubah. Karena faktanya, stroke bukan hanya disebabkan oleh makanan cepat saji, stres, atau faktor keturunan. Stroke juga bisa dipicu oleh kebiasaan mengonsumsi vitamin yang salah. Ingatlah, stroke tidak selalu datang dengan tanda-tanda awal yang jelas. Terkadang, stroke muncul secara tiba-tiba. Seseorang bisa tampak sehat, aktif, bahkan ceria, namun dalam hitungan jam bisa kehilangan kemampuan berbicara, bergerak, atau bahkan kesadaran. Semua ini bisa terjadi hanya karena kita mengonsumsi vitamin dalam bentuk sintetis atau dosis berlebihan yang secara perlahan merusak pembuluh darah otak kita. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Pertama, periksa selalu label suplemen Anda. Bacalah dengan teliti setiap tulisan di botol vitamin. Pastikan Anda tidak mengonsumsi bentuk sintetis yang berbahaya, seperti DL-alpha tocopherol untuk vitamin E atau retinol palmitat untuk vitamin A. Kedua, utamakan vitamin dari sumber alami. Tidak ada yang lebih baik daripada mendapatkan nutrisi langsung dari makanan, alpukat, bayam, kacang almond, wortel, ubi jalar, ikan, telur.
Semua adalah sumber vitamin alami yang jauh lebih aman dibandingkan suplemen dosis tinggi. Selain itu, makanan alami juga mengandung zat gizi lain yang bekerja sama melindungi tubuh Anda. Sesuatu yang tidak dimiliki suplemen buatan pabrik. Ketiga, konsultasikan selalu dengan dokter Anda. Terutama jika Anda sudah memiliki penyakit kronis, sedang mengonsumsi obat pengencer darah, atau memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Dokter Anda adalah orang terbaik yang bisa membantu Anda menentukan apakah Anda benar-benar memerlukan suplemen vitamin tertentu atau tidak. Keempat, hindari pola pikir semakin banyak semakin baik. Tubuh Anda hanya membutuhkan vitamin dalam jumlah tertentu. Mengonsumsi lebih banyak tidak akan membuat Anda semakin sehat. Justru sebaliknya, bisa menimbulkan efek samping yang membahayakan nyawa Anda. Kelima, jaga pola hidup sehat secara keseluruhan. Vitamin bukanlah obat ajaib. Pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan otak dan mencegah stroke. Saya ingin Anda selalu ingat, sahabat semua, bahwa kesehatan otak Anda adalah aset paling berharga. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan otak Anda tetap sehat, agar Anda bisa terus menikmati setiap momen berharga bersama keluarga, anak, dan cucu. Jangan biarkan suplemen yang Anda kira menyehatkan, justru menjadi penyebab Anda kehilangan kebahagiaan di masa tua. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk berbagi pengalaman. Apakah Anda selama ini mengonsumsi salah satu dari vitamin yang kita bahas? Apakah Anda pernah merasakan keluhan tertentu setelah mengonsumsi suplemen? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Setiap komentar Anda akan saya baca dan sebisa mungkin saya balas dengan saran yang sesuai. Karena kita semua belajar bersama-sama untuk menjaga kesehatan agar masa tua kita bisa dijalani dengan bahagia dan mandiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan saluran ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, saya akan membahas topik yang tidak kalah penting, yaitu 7 kombinasi suplemen yang diam-diam membuat banyak lansia jatuh sakit tanpa mereka sadari. Anda tentu tidak ingin melewatkannya, bukan? Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mari terus saling mengingatkan dan saling melindungi. Semoga Anda selalu sehat, kuat, dan bahagia, serta terhindar dari risiko stroke yang diam-diam mengintai. Ingatlah, menjaga kesehatan bukan hanya soal apa yang kita konsumsi, tetapi juga tentang pengetahuan yang kita miliki. Karena dengan pengetahuan yang benar, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati kita semua.